Jangan sampai negara kita menuntut guru berkualitas tapi guru aja tidak sejahtera. iya, guru tidak sejahtera ya gitu. Iya. Kan tidak sepadan. Alhamdulillah baik. Baik, musim hujan nih. Enaknya Baik. kalau musim hujan itu ngapain? Jelas makan mie. Ngopi ya. Ngopi. Kita ngopi dulu. Ngopi. Ngopi dulu. Oke. Bismillah. Ngopi guys. Oke, gimana San? Indonesia Emas 2045. Gimana Indonesia menghadapi Indonesia Emas menurut ente? Menghadapi Indonesia Emas 2045. 45 benar. Itu targetnya. Targetnya. Target Indonesia Emas 2045. Gimana menurut ente pendapatnya apa yang harus dirombak dari Indonesia menuju itu? Ini dilihat dulu dari sisi faktanya sekarang. Tentunya untuk menuju Indonesia Emas dilihat dulu dari generasi yang akan datang kan ya. Apalagi masalah peserta didik. Sedangkan yang kita lihat faktanya banyak peserta didik yang tawuran bully. Nah, saya bingung tuh ini gimana caranya mengatasinya kayak gini. Sedangkan kita punya target, negara ini punya target menuju Indonesia Emas kayak gitu. Yang mendapatnya gimana? Ya, menurut saya kalau menuju Indonesia Emas bukan hanya diperbaiki pendidikannya doang, San. Apa itu tuh? Ya, kita harus rombak habis-habisan. Karena menuju Indonesia Emas berarti kita menuju Indonesia yang maju. Nah, benar. Indonesia yang bukan lagi negara berkembang. Baik dari sistem SDM-nya kan ya. SDM, sosial ekonomi, pemerintahan. Kan. Kita perlu pemerintahan yang serius terhadap hukum, keadilan, pendidikan. Ya. Kita harus memiliki pejabat-pejabat yang memiliki moralitas. Benar tuh. Ya kita perlu jangan terlalu mengikuti arus barat. Iya. Jangan ikut-ikutan gitu. Ya, ikut-ikutan kan modelnya kayak kurikulum. Iya nih kurikulum gimana? Kurikulum Merdeka itu kan kurikulum yang diterapkan di Finlandia. Itu emang relevan di Finlandia, tapi kan di negara kita yang kondisi masyarakatnya beda dari Finlandia ya belum tentu relevan kan. Oh, berarti jadi yang namanya kurikulum tuh kita bukan nanya jangan sekedar ikut-ikutan tapi Ya. harus melihat dulu dari ini ya. Kita harus riset dulu. Riset masyarakatnya gimana gitu ya. Makanya perbedaan antara pendidikan luar negeri dan pendidikan Indonesia itu beda jauh. Contohnya dari sekolah dasar SD. Kenapa tuh? Di Indonesia sistem dari sekolah dasar sampai kuliah itu sistemnya teori terus ujian, teori ujian gitu. ujian sampai kuliah pun kayak gitu. Kalau di barat contohnya lah ya kayak di luar gitu. Ya sekolah dasar itu SD. Kita itu belajar mengeksplorasi alam segala macam. Kita mengenal lingkungan sekitar. Jalan-jalan gitu. Jadi kan yang namanya anak masih kecil kan masih butuh main. Jadi Bener. jadi bukan langsung disediakan teori yang berat yang harus dihafal segala macam. Apalagi pembelajaran yang monoton ya gitu. Harus diperbaiki. Jadi ibaratnya sekolah di Indonesia itu untuk saat ini ya menurut pandangan ini sana. Sekolah di Indonesia itu kayak cuma formalitas doang. Cuman Formalitas bahkan ijazah. Ibaratnya ente sekolah di Indonesia mau pinter atau mau bodoh itu ya tetap lulus. Yunani kuno. Jadi dulu itu ada sejarahnya sekolah itu berasal dari bahasa Yunani kuno itu secole atau SCHOLA sekolah. Jadi artinya itu waktu luang. Jadi waktu luang. Ibaratnya mereka dulu orang-orang Yunani kuno itu lelaki mudanya, lelaki yang udah dewasanya itu ngisi waktu luang dengan ngedatangin orang-orang yang dianggap jenius, orang yang dianggap pintar. Nah, itu untuk ngisi waktu luang mereka. Berbeda dengan kita yang sekolah bukan waktu luang. Tapi suatu waktu sibuk. Iya. Itu kan kita. Jadi waktu luang kita itu kalau di luar sekolah, waktu luang kita. Berarti beda sama ini adalah ini mah Iya. istilahnya kayak waktu luang gitu kan. Ya, Indonesia itu sekolah
diturunkan ini ditularin dari Belanda sebenarnya. Diturunkan dari Belanda. Iya, budaya Belanda. Oh, iya, dari efek politik balas budi yang kemudian dulu waktu ada zaman kerja rodi, kerja paksa. Itu. Terus kan muncul tuh protes dari pihak-pihak liberal dari Belanda tuh tentang kolonialisme Belanda yang kemudian melahirkan melahirkan politik balas budi. Politik balas budi itu isinya irigasi, edukasi, dan migrasi. Nah, salah satu edukasi ini nih, pihak Belanda itu wajib memberikan sekolah pendidikan kepada rakyat Indonesia. Yang kemudian kan efeknya itu bisa jadi bumerang bagi Belanda, Belandanya. Karena orang-orang Indonesia udah banyak tuh yang pinter. Jadi efeknya ya buat Belanda itu sendiri. Jadi ya Indonesia melawan dengan pemikiran-pemikirannya. Karena dididik itu kan ya. Dididik ya. Wah, nah ini dah. Kan biasanya ada tuh sekolah-sekolah yang biayanya mahal nih. Nah, gimana tuh? Dapatnya biaya sekolahnya mahal tuh. Maksudnya dari Iya, kasus kemarin ini nih, yang kampus-kampus lebih dari kurang lebih 50 kampus 50 di Indonesia itu menyarankan mahasiswanya untuk pinjaman online. Iya, yang nggak sanggup bayar UKT itu, jadi disaranin bayar pinjaman online. Jadi dulu bahkan ada kampus ternama di Indonesia yang nyaranin pinjol. Yang mana ini kan dampak pinjol ini kan ibaratnya bukan malah memberi solusi kepada masyarakat Indonesia, malah seolah-olah menjerumuskan Indonesia ke dalam kemiskinan. Pinjol ibaratnya tiap bulan bunganya itu 2%. Berat kan? Kalau nunggu apalagi itu ya. Iya. Jadi kan ini sempat diprotes kan sama masyarakat Indonesia. Mahasiswa kemarin kan yang kasusnya biaya pendidikan naik. Solusi yang gak masuk akal istilahnya. Iya, dulu di zaman Orde Baru kayaknya ya. Jadi ada istilah namanya student loan. Jadi pinjaman pinjaman pelajar. Ibaratnya ente kuliah tapi ente gak punya biaya. Ya ente kuliah dulu, nanti dapat pinjaman dari lembaga tersebut, lembaga kuliah tersebut, ente dapat pinjaman, tapi ente wajib bayar setelah ente lulus kuliah. Saat ente dapat pekerjaan, ente wajib bayar itu utang selama ente berkuliah itu. Sebenarnya Indonesia juga niru dari luar. Kalau seperti di Amerika, kayak di Amerika nih, kayak di Finlandia, Jepang, Korea, itu berjalan tapi kan baik, kan? Tapi kan mereka kan negara maju. Jadi benar ya. Nggak menjamin kan, kita kan berbeda kondisinya dengan negara-negara maju. Belum tentu relevan apa yang mereka pakai kan gitu. Jadi ibaratnya kan sekolah, kalau sekarang sekolah mahal nih, ibaratnya cuma bisa dinikmati oleh orang-orang beruang doang. Nah itu nggak ada kesempatan orang-orang yang tuh. Semakin sekolah mahal, ya kesannya semakin eksklusif. Jadi ya seakan-akan sekolah cuma diperuntukkan oleh orang-orang borjuis, orang-orang yang punya uang. Sedangkan yang tidak punya uang ya harus kemana lagi? Iya. Ya susah juga kalau kayak gini, Maya, bener ya? Iya. Kita itu patut beruntung sebenarnya. Di era dimana Amerika sama Rusia itu dana negaranya dipakai untuk berlomba-lomba bikin senjata senjata yang modern ya istilahnya ya. Negara kita nih APBN-nya 20% dipakai buat pendidikan. 20% itu kan dana besar. Bahkan tahun ini mau menggelontorkan dana sekitar 600-an triliun. Wow. Gede banget itu. Tapi ya itu dikorupsi. Sama ya itulah. Ini nih yang seharusnya harus diperbaiki kayak gini. Iya, ibaratnya kalau dana APBN buat sektor pendidikan itu nggak dikorupsi, ya bisa itu mendanai setiap peserta didiknya buat lulus sampai SMA lah setidaknya dengan tanpa biaya bisa. Kalau gratis ini. Iya. Bisa aja tuh kalau tidak dikorupsi ya beasiswa buat peserta didik bakal terbuka besar tuh. Salah satu yang harus diperbaiki ya pemerintahan itu sendiri. Ya, atas nama globalisasi, atas nama kemajuan, modernisasi,
pendidikan di Indonesia bukan benar-benar buat dipakai untuk mencari ilmu pengetahuan, tapi ya cuma dipakai sebagai batu loncatan untuk kita mencari kerja di Indonesia. Jadi pendidikan bukan benar-benar untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebenarnya sekarang itu orang lebih berpatok mencari angka dalam pendidikan, lebih mencari angka, mencari nilai, mencari angka, mencari akreditas, gitu kan. Jadi tidak benar-benar fokus buat memang menimba ilmu. Berarti istilahnya sekolah tuh untuk supaya dapat ijazah lah misalnya gitu. Ijazah. Lamar kerja gitu kan. Oh. Ibaratnya Indonesia kayak cuma jual ijazah. Oke, salah satu faktor kenapa pendidikan kita masih tertinggal, salah satunya juga dari kualitas guru. Kualitas gurunya. Kualitas guru, terus ya kalau ya guru kan mungkin kualitasnya begini emang karena guru juga emang tidak sejahtera, gajinya kan rendah. Kadang rendah ya. Kayak nggak sesuai dengan. Iya. Ibaratnya guru itu pekerjaan paling mulia, tapi gajinya emang di bawah kayak di bawah buruh, kayak di bawah pekerja pabrik. Bahkan pekerja pabrik lebih besar gajinya dari guru. Iya benar. Tapi ada sekarang masalah sejarah nih. Mungkin banyaklah sejarah-sejarah yang disembunyikan. Yang kita tahu apa aja sejarah-sejarah yang tersembunyikan. Oke. Ibaratnya ada yang pernah ngomong kan, pemegang sejarah itu adalah pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan. Iya, jadi ibarat lu punya ibaratnya ya sejarah itu cuma dipublikasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi banyak sejarah di dunia yang sebenarnya disembunyikan untuk menjaga martabat bangsa. Nah, contohnya kayak ini benua Amerika. Benua Amerika itu penemu sebenarnya itu bukan Christopher Columbus, tapi nih kalau kita lihat di buku-buku sejarah, terus di Google misalkan kita searching siapa penemu benua Amerika yang pertama pasti coba di situ tertulisnya Christopher Columbus. Padahal itu salah itu. Padahal sebenarnya Christopher Columbus itu faktanya kita bahas fakta. Faktanya 1492 itu kedatangan Christopher Columbus ke benua Amerika. Tapi 500 tahun sebelumnya itu udah ada yang datang ke benua Amerika. Sebelum itu ada 500 tahun sebelumnya itu kedatangan bangsa Viking sebelumnya. Bangsa Viking dipimpin oleh Leif Erikson. Mereka lebih dulu datang ke benua Amerika. Kemudian tuh kedatangan Christopher Columbus tahun 1492-an, mereka datang ke benua Amerika. Nah, mereka disambut baik sama penduduk asli suku benua Amerika, yaitu suku Indian. Nah, tapi kebaikan suku Indian ini dieksploitasi oleh Christopher Columbus. Dia dimanfaatin, kemudian penduduk laki suku Indian ini yang lelakinya itu dimanfaatin sebagai budak pekerja ladang, pekerja tambang. Terus perempuannya dieksploitasi jadi budak nafsu Terus kemudian 1598-an semula yang penduduk suku Indian ini kisaran berjumlah 60.000 sampai 8 juta, kemudian mengalami perosotan penduduk menjadi 500 jiwa. Iya. Jadi ya, ibaratnya Christopher Columbus itu saat menemukan benua Amerika bukan benar-benar mau mencari benua Amerika, tapi sebenarnya tujuan dia itu mau ke Asia. Tujuan sebelumnya itu mau ke Asia, tapi dia nyasar nemuin benua Amerika. Yang sebelumnya udah ada yang lebih dulu datang ke situ, itu bangsa Viking yang kemudian mendirikan pemukiman di Finlandia. Jadi ya sebenarnya lebih cocok kita manggil Christopher Columbus menurut saya, bukan sebagai penjelajah, tapi sebagai penjajah. Bukan penjelajah tapi sebagai penjajah. Ya, karena dia
mengeksploitasi suku Indian tersebut. Iya. Tuh. Terus ada lagi itu, Ya contohnya seperti yang kita tahu di Indonesia ya. Indonesia. Pasti kita tidak asing dengan perkataan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Banyak tuh beredar di buku-buku kan? Iya, di buku-buku sejarah yang beredar di sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Ya itu sebenarnya cuma orasi Soekarno buat menyulut jiwa nasionalisme pribumi pada saat itu, buat berjuang agar Indonesia keluar dari penjajahan Belanda. Sebenarnya kan dulu tahun sekitaran Indonesia pernah didatangi bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu ya? Bangsa Portugis pada tahun 1511-an tuh. Datang tuh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque tahun 1511-an itu. Ya, sebenarnya kalau 350 tahun nih, secara logika ya, kita hitung dari 1945 terus dikurangi 350 tahun, itu akan sampai di zaman Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan ya? Seperti Sriwijaya, seperti Pajajaran segala macam gitu kan. Awal itu 1511 didatangi Alfonso Albuquerque, kemudian baru tuh orang Belanda pertama datang ke Indonesia pada tahun 1596, yaitu Tujuan Cornelis de Houtman. Yang tujuan sebenarnya emang dia bukan ngejajah, tapi ya beli rempah-rempah di Banten. Kemudian dia beli rempah-rempah di Banten, tapi dia karena nggak sabaran, kemudian dia nyerobot antrian tuh dengan mengintervensi tukang dagangnya dengan senjata, modal senjata, supaya dilayani terlebih dahulu. Supaya dilayani terlebih dahulu, nggak mau ngantri dia. Kemudian dia kan dipermalukan tuh di Banten itu, dipermalukan. Kemudian pulang ke Belanda, 5 tahun selanjutnya datang lagi ke Aceh. Datang lagi ke Aceh. Di Aceh dia macam-macam karena sikap dia nggak sopan Iya. sama Sultan tuh. Sikap dia nggak sopan sama Sultan, kemudian dia dipermaluin dan dibunuh oleh seorang wanita, yaitu namanya Laksamana Malahayati. Jadi kan dia kesannya bukan menjajah, tapi beli rempah-rempah. Mulai dipermalukan, 5 tahun selanjutnya dipermalukan lagi, dibunuh. Terus kemudian sebenarnya alasan Belanda ngejajah Indonesia itu ya salah satu alasannya karena mereka juga lagi dijajah sama Spanyol. Sama lagi dijajah juga kita. Spanyol. Ibaratnya Belanda itu cuma beberapa bagian wilayah dari Spanyol. Ibaratnya cuma provinsi dari Spanyol, salah satu provinsi dari Spanyol, gitu kan. Yang kemudian mereka memisahkan diri dari Spanyol gara-gara mereka pindah keyakinan. Pindah agama istilahnya gitu kan. Terus mereka berseteru tuh dengan Spanyol, Belanda ini, terus berusaha nyari cara gimana buat cara agar mereka bisa keluar dari penjajahan Spanyol. Kemudian salah satu solusinya ya datang dari POC. Ya, pembentuk tuh POC, datang dari POC. POC itu kan kayak apa, organisasi dagang pebisnis orang Belanda gitu kan. Kemudian mereka bikin POC gitu kan di Indonesia tahun 1601. Sebelum datang ke Indonesia itu POC, dia ngusulin ke Belanda, Gimana? biar kalian bisa membiayai peperangan dengan Spanyol, kalian coba kirim kami nih pebisnis ke India. Nama Indonesia dulu, ke India buat berdagang gitu kan, buat mencari rempah-rempah ya. Tapi kan Belanda yang masih berkecamuk ke perang, bingung tuh. Mereka mau ngasih dana ke POC, tapi kan mereka butuh dana buat peperangan melawan Spanyol. Krisis ya, lagi krisis keuangan gitu kan. Tapi kemudian Belanda punya solusi. Kata Belanda, ibaratnya gua nggak bakal ngasih lu dana nih buat datang ke India, tapi gua bakal ngejamin lu POC memiliki hak seperti sebuah negara. Memiliki hak seperti sebuah negara. Ya, POC itu makanya boleh memiliki tentara dan boleh memiliki hukum, boleh memiliki mata uang. Kemudian setelah perjanjian itu POC datang ke Indonesia 1601 dan 1633 itu mereka mulai menaklukkan Banten, gitu kan. Terus 1667
mereka menaklukkan Makassar. Walaupun ya sebelum 15 tahun walaupun tahun segitu tuh mereka berhasil itu, ya sebelumnya selama 15 tahun itu mereka gagal menaklukin Makassar. Kalau di Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Jadi ya mereka itu menang, salah satu faktornya gara-gara berkomplot juga dengan Raja Bone di Indonesia. Kemudian sekitar tahun 1755 itu terus itu terjadi skandal pemindahan Jogja. Terus 1799 baru itu mereka bangkrut. Sampai Aceh ini bangkrut. Gara-gara apa tuh? Gara-gara budayanya orang Indonesia. Apa dia? Korupsi. Bener bangkrut. Dari 1601 sampai 1399 gitu. Baru resmi itu POC bubar, pulang lagi ke Belanda gitu kan. Ya istilah ini yang kita kenal peninggalan dari POC itu ya duit. Itu asal mulai dari kata apa? Asal mulanya dari kata doit. Itu mata uang POC. Jadi mata uang POC dalam bentuk kayak koin. Berarti bukan kertas ya? Bukan. Jadi ya mata uang Belanda kan gulden pada waktu itu gulden. Nah, 1 gulden itu 160 doit. 160 doit. Mata uang POC. Nah, kemudian diserap jadi duit pada bahasa kita ya, bahasa sehari-hari gitu, duit. Kemudian menjajah setelah POC bubar gitu kan. Terus sebenarnya itu 1700-an akhir sampai 1800-an awal itu mereka sedang dijajah oleh Prancis. Iya, setelah dijajah Spanyol, apesnya lagi mereka dijajah Prancis. 1700-an akhir sampai 1800-an awal yang dipimpin sama ini Napoleon Bonaparte. Ya. Jadi mereka itu hitungannya dijajah bangsa lain. Terus kemudian 1940-an mereka dijajah lagi. Jerman. Sama Jerman. Jadi mereka itu 3 kali dijajah kayaknya. Sama Spanyol, Prancis, Jerman. Itu kan baru tuh 1808. Kemudian yang kita kenal sebagai Herman William Daendels. Herman William Daendels itu datang tuh ke Indonesia tuh. Pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan itu kan. Itu peninggalan itu jalan Anyer Panarukan tuh hasil dari itu kayak kerja paksa gitu. Dan ya, tapi ya Willem Daendels ini datang ke Indonesia atas nama Belanda yang telah dijajah Prancis. Tapi Daendels ini datang ke Indonesia diutus oleh adiknya Napoleon Bonaparte. Itu tuh diutus oleh adiknya ya? Louis Bonaparte. Terus kemudian tahun 1800-an datang lagi Prancis ke Indonesia. Tahun 1800-an setelah Daendels datang, kemudian tahun 1800-an itu datang Prancis ke Indonesia datang ke Indonesia. Yang kedua peninggalannya kita tahu Bandung, peninggalan Bandung, terus pos, terus jalan raya, itu peninggalan dari kedatangan Prancis sih. Kemudian mereka ya pulang lagi, terus pada tahun 1811 kalau nggak salah ya datang Inggris ke Indonesia. Setelah Prancis kan sudah datang 1811 itu datang lagi Inggris yang dipimpin oleh siapa? Raffles itu. Thomas Raffles Stafford Raffles datang ke Indonesia juga Indonesia. Terus baru tuh tahun 1816 Belanda itu baru mau menjajah Indonesia. Jadi belum menaklukkan apapun di Indonesia, baru mau menjajah Indonesia sekitar 1816. Yang kemudian terjadi peperangan kayak peperangan di Ponorogo, perang Padri, perang apa lagi itu, perang Maluku gitu. Terus baru tahun 1830 itu baru Belanda resmi menguasai Jawa. 1830 itu yang resmi. Kemudian Belanda menjajah Indonesia itu tahun 1907.
Ya, 1907 itu mereka baru resmi kan ya, baru resmi baru dikatakan menaklukkan Indonesia. Itu kan walaupun belum seluruhnya, hanya sebagian gitu ya. Ya kan kalau kita kira-kira nih berarti kan 350 tahun. Itu kalau hitung ke belakang kan kira-kira sampai ke zaman kerajaan. Itu kan gak masuk akal berarti kan. Toh pun kedatangan pertama kali Belanda itu Cornelis itu kan tahun sekitaran 1400. Kalau hitung 350 tahun kan kayak nggak pas. Baru menjajah Indonesia 1907. Yang berarti kalau kita hitung sampai Belanda pulang lagi ke Belanda, itu kan Belanda dari 907 sampai 1942. 42. Berarti kalau kita hitung berarti kan 35 tahun. 35 tahun. Bukan 350 tahun. 350 tahun. Terus kan setelah itu datang Jepang ke Indonesia sampai 1945. Menurut de facto Indonesia itu ya merdeka 1945 17 Agustus. Tapi menurut de jure, menurut pengakuan Belanda itu sendiri, Indonesia itu baru merdeka sekitar 1949. Karena kan setelah kepulangan Jepang 1945 itu kan Belanda datang lagi ke Indonesia. Karena Belanda nggak pernah mengaku menyerah. Nggak mau mengaku menyerah. Belum mengaku menyerah. Iya. Oke San, dari semua kesimpulan yang tadi kita bahas nih mengenai pendidikan, sejarah, jasa yang disembunyikan, kira-kira menurut ente apa solusi dari Indonesia menuju emas dari keadaan sekarang kita yang masih begini? Yang harus diperbaiki pertama dari segi pendidikan ya. Itu paling penting sih. Pendidikan ya faktor paling penting lah itu. Terus kemudian yang kedua SDM nih, sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga apa lagi ya? Guru. Nah itu kualitas guru dalam mendidik seorang peserta didik kayak bagaimana? Gaji guru juga berbaik itu benar. Jangan sampai negara kita menuntut guru berkualitas tapi guru aja tidak sejahtera. Iya, guru tidak sejahtera ya gitu. Kan tidak sepadan. Tidak adil itu. Terus apa lagi ya? Ya SDM itu kan kayak tawuran, bullying udah harus dihilangkan lah. Bukan lagi dikurangi, udah harus dihilangkan. Berantas lah ya. Benar. Terus pemerintahnya juga. Karena rakyat itu cerminan dari Bismillah sekarang mah. Semoga ya kita positif menuju Indonesia emas, bukan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Jadi ya menuju Indonesia emas kita perlu pemerintahan yang kemudian fokus serius untuk memperbaiki pendidikan. Jadi menjadikan rakyat itu sebagai sesuatu yang perlu diayomi, bukan sebagai konsumen dari bisnis mereka. Apalagi kan pendidikan kita patut bersyukur mendapatkan dana APBN 20% gitu kan. Dalam sektor pendidikan itu kan dana yang 20% dan yang besar untuk membangun sebuah peradaban pendidikan yang baik. Terus yang paling ada lagi yang penting nih, logika mistika. Ya itu, jadi seperti yang digagas Tan Malaka. Jadi sebelum memerdekakan sebuah bangsa, jadi sebuah rakyat itu harus merdeka dulu dengan pikirannya, merdeka dulu dari pikiran-pikiran yang mistis, pikiran-pikiran yang masih percaya pada tahayul. Apalagi sekarang bahkan logika mistika itu masih ada sampai sekarang. Masih percaya pada dukun, masih percaya pada ramalan, masih percaya pada zodiak itu sebenarnya omong kosong. Kemudian dari teman-teman kemudian dari segi kesimpulan ini masa sejarah ya intinya kita harus pandai-pandai, jangan sampai kita menelan mentah-mentah berita yang kita baca, berita yang kita dengar. Kita perlu dulu membanding-bandingkan dulu ya.
Jadi untuk mencari sebuah kebenaran itu tidak sekedar hanya menerima informasi saja. Menerima informasi begitu saja secara sembarang. Kita perlu validasi. Kita perlu apa istilahnya? Lusuri lah. Ya. Lusuri kebenarannya itu benar. Nah, itu tuh teman-teman yang paling itu dia. Jadi untuk menghadapi Indonesia yang emas perlu kita ubah dari diri kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri. Kenapa Indonesia penilaian sainsnya jelek dari PISA, dari lembaga program International of Science International Assessment. Jadi Indonesia itu kecil dalam bidang sainsnya, matematikanya masih kualitas matematika di Indonesia masih rendah, terus kesadaran membaca di Indonesia juga masih kurang. Jadi ya diperbaiki dari diri kita sendiri, terutama kita sudah mahasiswa. Awali dari diri sendiri kan. Terutama kita sudah mahasiswa gitu kan, harus berubah itu kan, harus sudah berubah dari kita yang tadinya siswa jadi mahasiswa. Maha kan berarti lebih tinggi dari siswa. Sebetulnya sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya dalam urusan presentasi ya, kita sudah harus, maksudnya ya jangan sekedar hanya membaca, tapi kita harus memahami teman-teman. Memahami ya, setidaknya dalam taksonomi Bloom juga ada 6. Iya, tingkat berpikir manusia itu. Yaitu yang pertama ada remember, yang artinya mengingat itu. Terus ada understanding yang artinya memahami. Terus ada apply yang artinya mengaplikasikan. Ya, terus ada yang keempat menganalisis kan. Terus yang kelima itu ada evaluasi. Mengevaluasi, dan tingkat tertingginya, tingkat berpikir manusia paling tinggi adalah menciptakan sebuah karya. Dan tingkat paling rendahnya adalah menghafal. Iya, kalau kita saja menghafal, masa saat menyampaikan presentasi menghafal saya tidak bisa, gimana mau? Iya, ya bagaimana ke tingkat yang lain? Kalau tingkat yang rendah saja tidak bisa, apalagi mau menuju ke tingkat yang lainnya. Iya. Begitulah kita harus menuju Indonesia yang emas, bukan Indonesia yang cemas. Oke, Lur. Itu saja mungkin pembahasan dari kita berdua, bincang-bincang kalau ngidul dari kita berdua, dari suku yang berbeda. Saya dari suku Sunda, saya suku dari suku Jawa. Ya. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,